Jurnal Monolog Susilo Rahayu, CGP Angkatan 4, Kabupaten Kepulauan Sula. Saya memiliki rencana untuk men-sharingkan apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat, kepala sekolah, dan TU yang ada di sekolahan saya. Kemudian saya juga akan share juga bagaimana cara memilih dan menguji suatu keputusan kepada murid-murid saya dengan mengintegrasikan dengan pembelajaran, dengan memberikan mereka studi kasus. Jadi mereka nanti akan terlatih untuk mengambil keputusan dengan 9 langkah pengujian dan pengambilan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya rencananya akan sharing kepada teman-teman guru dan rekan sejawat itu pada tanggal 10 Mei 2022 seusai liburan Hari Raya Idul Fitri 2022. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan jika saya menemui suatu permasalahan yang melibatkan dilema etika. Yang pertama, saya akan melakukan 4 hal yang memastikan hal ini merupakan dilema etika atau tidak. Dari pertama, saya akan mencantumkan nilai-nilai apa yang bertentangan. Yang kedua, siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Dan yang keempat, saya akan menguji benar lawan salah. Uji benar lawan salah ini yang pertama ada 5 langkah yang harus saya lakukan. Yang pertama, uji legal. Adakah peraturan yang mengakibatkan keputusan ini melanggar hukum? Yang kedua, uji etika dan standar profesi. Yang keempat, uji intuisi dengan menanyakan ke hati nurani kita apakah hal ini membuat kita nyaman memutuskan hal itu. Yang keempat, uji tokoh idola kita, apakah beliau yang kita idolakan juga akan mengambil keputusan yang sama ataukah yang berlainan dengan kita. Yang kelima, uji publisitas. Jika keputusan yang kita ambil itu nanti menjadi headline news di suatu TV atau koran ataupun media sosial, apakah kita nyaman dengan pemberitaan itu? Jika itu tidak nyaman, berarti ini tidak lolos dalam pengujian dilema etika. Berarti ini merupakan rayuan moral, godaan moral. Setelah saya tahu bahwa ini dilema etika atau tidak, jika dilema etika maka saya akan lanjutkan dengan menguji tentang paradigmanya, menguji resolusinya. Kalau paradigmanya, apakah ini berkaitan dengan masalah individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan loyalitas, ataupun jangka panjang lawan jangka pendek. Ataukah dia mengadut resolusi atau penyelesaian berdasarkan peraturan kah, atau berdasarkan kepedulian kah, atau berdasarkan hasil akhir. Jika sudah, saya akan mencoba mengambil sisi lain dari pilihan trilema. Jadi antara keduanya yang membuat saya dilema itu, adakah jalan tengah yang merupakan pilihan trilema, pilihan ketiga. Setelah semua saya lewati, saya akan mengambil keputusan langkah ke-8 dan langkah ke-9-nya. Setelah saya mengambil keputusan, saya akan meneliti lagi keputusan saya itu dan merefleksikannya. Bagaimana saya tahu bahwa keputusan ini efektif atau tidak? Yang pertama, jika saya seorang pemimpin pembelajaran, maka saya akan mengetes dari 3 hal. Apakah ini berpihak pada siswa? Apakah ini merupakan perwujudan dari kebijakan-kebijakan universal yang memang sudah diakui secara luas? Atau apakah ini bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum, di depan etika, dan di depan moral kita masing-masing? Jika semua jawabannya iya, berarti keputusan ini sudah sangat efektif. Kemudian siapa orang yang akan saya ajak diskusi dan menjadi pendamping saya? Yang pertama, jika memungkinkan, fasilitator akan menjadi pendamping saya untuk diskusi lebih lanjut. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan teman-teman sesama CGP untuk berdiskusi apakah langkah yang saya sudah ambil itu sudah benar atau belum. Karena teman-teman calon guru penggerak ini mereka sudah mengetahui dan juga sudah mempraktekkan bagaimana langkah-langkah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Jadi saya yakin jika saya bisa berbagi dengan mereka, mereka bisa memberi masukan ke saya apakah keputusan saya itu sudah benar atau belum.